Halo, perkenalkan nama saya Bartolomeus Sastringan Pasaribu. Saya jurusan Farmasi Universitas Sriwijaya Angkatan 2020 dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Jadi, ayo. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu keterampilan yang mencakup usaha pada pemimpin untuk menjalankan tugas untuk menjalankan visi dan misi kepada anggota dengan cara mengarahkan, membimbing, dan menjalankan masing-masing tujuan dan visi misinya. Kepemimpinan yang baik adalah memiliki pemimpin yang selalu mendengar kepada bawahannya. Untuk itu, maka kita butuhkan pemimpin yang benar-benar mampu mendengar para bawahannya. Dalam menjalankan kepemimpinan, ada 3 faktor penting yang harus dimiliki agar berjalan sebuah kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin ialah orang yang menjalankan suatu kepemimpinan dengan cara membimbing para bawahannya. Yang kedua adalah bawahan atau bisa dibilang anggota daripada tim daripada pemimpin tersebut. Yang ketiga adalah tujuan berupa visi dan misi dari suatu tim atau organisasi tersebut. Salah satu tokoh yang menurut saya yang masa kepemimpinannya sangat krusial itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di masa kepemimpinan beliau, pada masa itu Indonesia telah merdeka. Beliau telah dicap sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, sekaligus sebagai pahlawan proklamator Republik Indonesia pada masa itu. Salah satu tokoh kepemimpinan yang cukup bagus menurut saya ialah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Soekarno pada masa hidupnya yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, dan juga Presiden Soekarno dicap sebagai pahlawan proklamator Republik Indonesia. Soekarno berhasil mengangkat Indonesia kembali ke kancah internasional dengan bidang kemiliterannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jika dilihat dari tipe kepemimpinannya, Insinyur Soekarno mengutamakan tipe kepemimpinan yang bersifat karismatik, yang artinya adalah dia lebih mengutamakan kekuatan untuk berkomunikasi kepada negara lain untuk mau membantu Indonesia. Yang artinya adalah dia memiliki suatu hubungan kekerabatan yang baik dengan negara lain. Nah, yang saya saluti dengan beliau adalah pada pasca kemerdekaan tersebut, Belanda kembali melancarkan agresi militernya, terutama di wilayah timur, itu di wilayah Irian Barat atau sekarang kita bisa sebut Papua Barat. Pada masa itu Belanda ingin menguasai Papua Barat yang terkenal dengan tambang emasnya di situ. Nah, dengan sikap profesionalisme yang dimiliki oleh Soekarno mampu mengambil keputusan yang pada saat itu Belanda merupakan pihak daripada Blok Barat. Maka secara langsung dalam tangan Soekarno langsung meminta bantuan kepada Blok Timur, karena pada saat itu Blok Barat dan Blok Timur tidak dapat bersatu. Indonesia mampu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan pihak Blok Timur, yaitu pihak Uni Soviet. Maka dengan karismatiknya Soekarno mampu melobi pemerintahan Uni Soviet sehingga mereka mampu mengekspor persediaan militer untuk melancarkan konfrontasi atau bisa dibilang pengambilan kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, dari cerita singkat tentang Soekarno tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemimpin yang baik itu punya 3 poin penting. Yang pertama adalah pemimpin yang baik itu harus memiliki komunikasi yang baik, menjalin komunikasi baik antar sesama anggota maupun dengan pihak-pihak lain yang
pihak-pihak lain yang menunjang daripada visi dan misi tersebut. Yang kedua adalah pemimpin yang baik itu harus memiliki sikap profesional dalam menjalankan suatu tujuan tersebut. Maksud dari sikap profesional adalah pemimpin harus mampu mengambil risiko. Itu adalah pemimpin itu harus bersikap profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah di kelompoknya. Yang termaksud dengan profesional adalah dia mampu menganalisis keadaan daripada kelompok tersebut, memilih suatu kondisi yang benar-benar menguntungkan kelompok tersebut, dan mengambil risiko atas konsekuensi yang dipilihnya. Selanjutnya, pemimpin juga harus memiliki tanggung jawab, dikarenakan semakin besar porsi kepemimpinan pemimpin dalam suatu organisasi, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Maka pemimpin yang baik itu harus memiliki tanggung jawab yang penuh akan tugas-tugasnya, dikarenakan dia akan semakin bertanggung jawab atas apa yang dilakukan baik dalam tim maupun dalam organisasinya. Sekian video tentang kepemimpinan dari saya, Bartolomeus. Saya harap kalian semua bisa sedikit lebih memahami tentang porsi kepemimpinan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat siang.